Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah. Menjelang saat dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak terjadi peristiwa aneh yang belum pernah dialami oleh manusia. Pada malam kelahirannya, semua berhala yang ada di mana saja jatuh tersungkur dari tempatnya. Api yang sudah ratusan tahun disembah dan dipuja oleh bangsa Persia tiba-tiba saja padam, padahal sebelumnya tidak pernah padam. Ayahnya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya. Pada usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Lalu Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tidak beberapa lama kakeknya pun meninggal dunia, lalu dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad pun membantu pamannya mengembalakan domba dan berdagang. Karena memiliki akhlak mulia, setiap barang dagangan yang dibawanya selalu habis terjual. Khadijah pun tertarik dengan kepribadian dan kejujuran Muhammad. Lalu ia menyuruh pamannya untuk mengutamakan niatnya menikahi Muhammad. Menikahlah Nabi Muhammad pada usia 25 tahun dan Khadijah pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun Allah mengangkat Muhammad menjadi seorang nabi. Ketika Nabi Muhammad sedang di Gua Hira, turunlah wahyu pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga yang terdekat terlebih dahulu. Orang yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Nabi Muhammad mulai berdakwah ketika pengikutnya sudah mulai banyak. Kaum kafir Quraisy mulai melancarkan hambatan-hambatan kepada Nabi Muhammad. Muhammad sangat bersedih sekali ketika paman Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal dunia. Ini disebut sebagai tahun kesedihan, karena orang-orang yang terdekatnya telah tiada. Allah pun menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra Miraj. Malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad bertemu Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad melaksanakan sholat 5 waktu bagi kaum muslimin. Dalam peristiwa Isra Miraj, Nabi Muhammad yang percaya hanya Abu Bakar, sehingga ia diberi gelar As-Siddiq, orang yang dapat dipercaya. Dalam peristiwa Isra Miraj, Nabi Muhammad yang percaya hanya Abu Bakar, sehingga ia diberi gelar As-Siddiq, orang yang dapat dipercaya. Kaum kafir Quraisy semakin berani menyiksa Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nabi Muhammad bersama orang-orang beriman berhijrah ke Madinah. Di Madinah, dakwah Nabi Muhammad diterima dengan lapang dada oleh penduduk di sana, sehingga perkembangan umat muslim pada saat itu berkembang pesat. Nabi Muhammad dengan pengikutnya yang banyak kembali ke Mekah untuk berdakwah. Kaum kafir Quraisy ketakutan melihat pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memaafkan segala kesalahan kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad berpesan kepada sahabat-sahabatnya,
Wahai umatku, telah kutinggal dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh, maka kalian tidak akan tersesat. Kedua itu adalah Al-Quran dan hadis. Setelah berdakwah selama 23 tahun, Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Seluruh alam sedih. Angin tidak berhembus gemirik, air tidak terdengar dan tidak ada burung yang berkicau satupun. Para sahabat merasa kehilangan seorang pemimpin yang mereka cintai. Mereka tidak sanggup menahan air mata mereka. Ada sebagian sahabat yang tidak percaya Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar dengan bijak berkata, "Wahai kaum muslimin, Muhammad adalah manusia biasa. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka dia telah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, dia tidak pernah mati." Demikian kisah singkat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نقولها شفاعة أنا لها محمد قلبي وروحي فداك سيدي ليت عيني ترى